siapkan itu, kita format secara baik, kita akan buat laporan ke Bawaslu tentang ini. Terkait Oke. Pak, soal Jokowi Pak, yang kemarin isu lain Pak. Ini kan baru saja Presiden mengeluarkan statement ya Pak, bahwa Presiden boleh untuk Kampanye, berpihak. Berpihak. Ini dari kacamata Bapak gimana Pak? 01 Pak menilai Pak. Ya, kita menyesalkan statement itu. Apalagi itu disampaikan oleh seorang kepala negara, beliau juga kepala pemerintahan, yang betul-betul harapan kita menjaga kestabilitasan politik di negara ini. Dengan statement yang terang-terangan seperti itu tentunya akan membuat dampak yang tidak baik bagi stabilitas politik kita. Karena kenapa? Karena saat ini negara kita ini betul-betul apa kepentingannya para ASN, TNI, Polri, itu netralitas. Tujuannya adalah terjadi kestabilitasan politik. Seandainya mereka berpihak, maka akan terjadi chaos. Bagaimana Anda bisa bayangkan kalau seandainya nanti ASN, TNI, Polri itu berpihak ke salah satu paslon, lalu paslon yang lain tidak meyakini keberadaan mereka, tidak percaya dengan mereka, bagaimana mereka menjaga ketertiban sosial di masyarakat? Nah, memang betul Presiden mengatakan aturan, karena aturan itu kan dibuat, seperti juga MK, putusan MK juga dibuat putusannya, seperti itu juga. Tapi harus ingat filosofi kenapa bisa ada aturan seperti itu. Dulu aturan itu munculnya ketika zamannya SBY, Presiden incumbent mau mencalonkan diri lagi keduanya, dia boleh berkampanye. Itu maknanya. Sehingga ketika Jokowi juga yang kedua kali, dia boleh berkampanye. Tapi kan sekarang mereka bukan incumbent. Pak Jokowi ini bukan incumbent. Pak Jokowi ini adalah presiden yang tidak bisa dipilih lagi. Nah, sehingga demi untuk kebaikan bersama, harusnya beliau bersikap netral. Walaupun orang tahu bahwa yang ini adalah anaknya, tapi mengakibatkan menjadi tidak etis. Nah itulah kenapa selalu dikatakan oleh Mas Anies tentang etika. Etika itu penting sekali untuk berbangsa dan bernegara. Karena dengan tidak memiliki etika, menjadi kekacauan buat kita semuanya. Melanjutkan tadi. Istana juga sudah merespon, banyak melihat bahwa pernyataan Pak Jokowi ini banyak disalahartikan oleh publik. Bahkan terakhir Istana melalui Ari Dwi Payana menyebut bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi ini bukan pertama kali. Dia menyinggung soal era zaman Ibu Mega dan Pak SBY yang dibilang bahwa mereka pun sudah berkampanye. Dan lihat pernyataan seperti itu bagaimana Pak? Ya seperti saya katakan tadi, mereka berkampanye pada waktu itu Pak Jokowi dia selaku presiden incumbent, ya. Bu Mega selaku dia ketua partainya. Pak Jokowi selaku apa? Selaku bapaknya. Apa boleh selaku bapaknya dia mengorbankan kepentingan bangsa dan negara untuk kepentingan anaknya? Ini menjadi pertanyaan kita. Dan ini dampaknya luar biasa loh. Dia menyampaikan itu di sampingnya ada Pak Prabowo dan di lingkungan TNI. Ini kan menjadi pertanyaan juga. Sehingga TNI, Polri jadi kebingungan harus bersikap seperti apa. Nah ini yang membuat kita menjadi untuk berbangsa dan bernegara ini akan lebih prihatin. Kemunduran kehidupan demokrasi kita jauh sekali situasinya. Ini yang kita sesalkan. Jadi etika betul-betul telah dilanggar secara terang benderang oleh beliau. Pak Ari, langkah konkret itu cuma sekedar imbauan atau gimana nih, mau ke Bawaslu atau gimana nih setelah Pak Jokowi ngomong gitu? Kami sudah membuat analisa hukumnya. Analisa hukumnya sudah kami sampaikan ke Bawaslu, ya, ke pihak KPU juga. Kita menyesalkan sikap itu. Nah nanti tinggal sikapnya KPU dan Bawaslu mengambil sikap bagaimana. Karena tidak akan bisa dipisahkan. Sekarang misalnya kita ambil contoh dalam bansos, ya. Dalam bansos itu kapasitas menteri-menteri dan Pak Jokowi membagi bansos itu kapasitas selaku pejabat negara atau pejabat politik. Ini kan susah. Sedangkan itu bansos itu uang rakyat, uang masyarakat dari pajak, uang negara, bukannya uang mereka. Jadi ada kalimat terima kasih kepada Jokowi. Loh itu bukan uang dia. Itu uang negara. Lalu kalau kita terima kasih kepada Pak Jokowi, kita dukung Gibran dong. Itu kan kalimat-kalimat yang betul-betul tidak etis dan tidak boleh dilakukan. Jadi demi untuk stabilitasan politik, ketenangan kita dalam pemilu ini supaya damai, baik, kami harapkan supaya keputusan Pak Jokowi ini secara tegas dia harus lakukan bahwa beliau harus mengundurkan diri.
Melanjutkan soal tadi Pak, keberpihakan. Ini TKN Prabowo Gibran juga Komentari. menanggapi pernyataan Pak Anies kemarin di Jogja. Katanya pernyataan Pak Anies ini absurd karena Pak Anies ini menyatakan bahwa presiden ini mengungkapkan ini kontradiktif. Ya. Sebelum tahun lalu kan makan bareng mereka, di situ presiden bilang harus netral dan ternyata sekarang tidak. Itu tanggapan dari Mas Amin gitu. Ya itulah, balik lagi kepada etika. Beliau mengatakan sesuatu hal yang dia sendiri katakan berbeda dengan dia katakan setelahnya. Ini kan etika juga, bagaimana konsistensi sikap seorang pemimpin. Itu dia sampaikan bahwa dia netral itu di depan masyarakat loh. Masyarakat tahu semua. Sekarang dia mengatakan bahwa dia tidak netral juga di depan masyarakat loh. Ini kan betul-betul mengecewakan buat kita semuanya dan kita menyesalkan itu. Ya. Berarti itu analisa hukum ke Bawaslu itu berarti tim hukum Amin sudah melaporkan Pak Jokowi ke Bawaslu atau seperti apa? Iya, jadi kita sekarang lagi di Jakarta lagi menyiapkan itu, kita format secara baik, kita akan buat laporan ke Bawaslu tentang ini. Terkait apa yang Bang dilaporkan? Dugaan melanggar apa? Kepentingan berbangsa dan bernegara. Jadi lebih kepada kalau bicara aturan formil dibuatlah, semua aturan formil ini dibuat. Bagaimana kemarin misalnya contoh menteri-menteri itu ketika mereka mencalonkan diri harusnya kan mengundurkan diri. Sekarang tidak begitu, cukup cuti. Cuti pun dengan penuh fasilitas yang tidak bisa dibedakan. Jadi banyak sekali aturan-aturan yang katanya sesuai aturan tapi aturan itu dibuat secara tidak benar. Itu persoalannya. Pak Ari, berarti penegasan aja, ini berarti akan melaporkan Pak Jokowi ini ke Bawaslu berarti? Iya, kami akan memberikan pendapat hukum kami, analisa hukum kami kepada Bawaslu dan silakan Bawaslu untuk mensikapi nanti. Terima kasih, Bang Ari. Terima kasih.